Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Tabi oi. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 7 Mesuji, yang saya hormati Wakil Kepala Bagian Kurikulum dan Kesiswaan SMP Negeri 7 Mesuji, yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan Dewan Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 7 Mesuji. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini sesuai dengan jadwal dan rencana kita bahwa diadakan aksi nyata pengimbasan dari modul 1.4 dari program pendidikan guru penggerak sebagai salah satu tuntutan atau kewajiban penyelesaian tugas dari akhir modul tersebut. Pertama, saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di perpustakaan SMP Negeri 7 Mesuji untuk berdiskusi, kemudian berbagi pengalaman terkait salah satu materi yang saya pelajari dari program pendidikan guru penggerak. Moto dari pendidikan guru penggerak adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, jadi harapannya adalah apa yang sudah saya pelajari tidak hanya berhenti sampai di saya sendiri, tetapi sebisa mungkin bisa memberikan dampak, bisa menginspirasi lah. Mudah-mudahan begitu harapannya kepada teman-teman semua. Baik, diskusi kita adalah terkait budaya positif di aksi nyata modul 1.4. Saya Mirwan Saputra, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mesuji. Ya, sebelum membahas lebih jauh terkait disiplin positif, mari kita melakukan refleksi lagi terkait tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa sejatinya sebagai guru kita hanya sebagai penuntun, Bapak Ibu. Jadi kita hanya dapat menuntun kodrat siswa sesuai dengan bakat dan minat mereka. Diumpamakan seperti profesi seorang petani, maka ketika anak memang dasarnya adalah padi, maka sekuat apapun tenaga kita, maka tidak akan berubah menjadi singkong ataupun sebaliknya. Tugas kita hanyalah memastikan bahwa padi ini bisa tumbuh di tempat yang baik, sehingga padi ini bisa menghasilkan karya terbaiknya. Gitu. Jadi tugas kita adalah memberikan memberikan pupuk, kemudian memberikan lahan terbaik bagi mereka, sehingga kita harus bisa memfasilitasi apa kebutuhan belajar mereka. Kemudian dasarnya adalah pendidikan harus dilaksanakan dengan kodrat keadaan. Ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini berhubungan dengan latar belakang yang berhubungan dengan letak geografis dan lain-lain ya. Kebutuhan di Mesuji akan sangat berbeda dengan di pesisir barat, mereka yang basisnya adalah daerah pantai dan seterusnya gitu. Sehingga sebisa mungkin ketika melihat materi ajar di buku-buku ataupun media yang kita gunakan, maka menyesuaikan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian kodrat zaman adalah bagaimana kita mengajar siswa sesuai dengan masa mereka gitu. Jadi jangan samakan masa kita dengan masa siswa, karena akan sangat berbeda. Ketika memang hari ini mereka sangat dekat dengan teknologi, maka sebisa mungkin kita masuk ke daerah itu gitu. Jadi kita tidak selalu memaksakan apa yang kita dapatkan dulu, kita samakan dengan apa yang harus kita ajarkan saat ini. Selanjutnya, budaya positif ini agak banyak yang akan kita pelajari atau kita diskusikan, bukan pelajari ya. Akan kita diskusikan pada siang hari ini. Yang pertama, terkait disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. 5 posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Insya Allah nanti bisa kita bahas dan ada hasil untuk hari ini. Kemudian selanjutnya, pertanyaan pemantiknya adalah apakah budaya positif berkaitan dengan kedisiplinan. Jadi judul besarnya adalah budaya positif. Apakah ada kaitannya dengan kedisiplinan? Ya. Disiplin itu sudah tidak asing ya Bapak Ibu ya. Dari pagi sampai siang
kita mencurahkan pikiran kita adalah selalu supaya anak-anak bisa disiplin gitu ya. Tetapi ternyata ada pergeseran makna dari kata disiplin. Yang kita pahami adalah disiplin adalah ketika anak melaksanakan aturan-aturan gitu ya. Pokoknya gimana caranya mereka mematuhi aturan itu namanya disiplin. Sehingga ada secara tidak langsung ada keterpaksaan bagi anak untuk melakukan kedisiplinan tersebut gitu. Padahal jauh sebelum kita lahir mungkin ya, Bapak Pendidikan mengatakan bahwa sebenarnya disiplin itu akan terbentuk ketika ada kemerdekaan gitu. Disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin sejati adalah ketika anak itu sudah mandiri, sudah mempunyai motivasi sendiri untuk melakukan hal tertentu tanpa ada tekanan dari siapapun. Itu adalah disiplin yang sejati seharusnya. Tetapi yang kita lihat saat ini, pergeseran makna itu karena memang kondisi ya, kalau kita mau sampaikan bahwa anak sekarang dengan kita dulu sangat berbeda ya. Sehingga semakin ke sini pergeseran makna itu semakin terjadi, ada degradasi. Karena seharusnya kata disiplin itu seharusnya timbul dari motivasi dari dalam diri sendiri. Kemudian Bapak Ibu, menurut Dien Gosen ya, pakar psikolog dan juga ahli pendidikan, ini mengkategorikan bahwa manusia melakukan sesuatu itu pasti ada dorongannya. Kita juga begitu Bapak Ibu ya. Jadi dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, ini yang paling rendah. Level melakukan sesuatu yang paling rendah adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman gitu. Jadi sama ketika kita dipaksa untuk misalnya mengikuti program tertentu, kalau tidak nanti sertifikasi tidak cair gitu ya. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan ini maka nanti akan dipotong bla 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 gitu ya. Sehingga untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah motivasi yang paling rendah yang berasal dari luar atau eksternal. Kemudian agak naik sedikit, itu levelnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi misalnya dulu saya ikut pembatik misalnya, tujuannya adalah untuk supaya jadi juara gitu ya. Anak-anak misalnya ke perpustakaan ini membaca karena iming-imingnya adalah misalnya duta baca misalnya. Maka itu masuk ke level kedua gitu ya. Dia ingin mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita ke sekolah misalnya karena semata untuk mengejar honor dan seterusnya. Kalau sampai di situ maka level motivasi kita adalah sampai di yang kedua. Masih berdasar dari motivasi eksternal. Yang paling tinggi tingkatannya adalah motivasi dari internal, yaitu segala sesuatu dilakukan ya sesuai dengan keinginan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika ingin mengikuti program maka memang kesadaran dari diri sendiri gitu. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena pujian, tapi memang merasa bahwa ini adalah tugas saya ingin mengembangkan diri dan lain-lain, maka itu sudah masuk ke level tertinggi dari sebuah motivasi. Begitu juga dengan siswa gitu. Ketika mereka sudah melakukan kedisiplinan, misalnya mereka himbauan menggunakan helm karena mereka sadar bahwa mereka menghargai diri mereka. Ketika mereka tidak memakai helm, mereka akan terancam keselamatannya. Ketika ada kecelakaan, maka itu adalah kedisiplinan atau motivasi yang memang levelnya paling tinggi. Jadi Dien Gosen mengkategorikan level motivasi menjadi 3 ini. Apa hubungannya dengan tujuan disiplin positif? Harapannya adalah dengan diterapkannya disiplin positif, maka anak-anak kita melakukan segala hal yang berhubungan dengan kedisiplinan memang berdasarkan dengan keinginan dan menghargai diri mereka gitu. Sehingga tanpa ada paksaan dari luar. Ini idealnya Bapak Ibu ya. Walaupun mungkin nanti ketika pelaksanaannya tidak akan segampang itu. Tetapi ini ideal dalam materi yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Kemudian ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ini juga berdasarkan teori Dr. William Glasser dalam bukunya Choice Theory atau teori pilihan, bahwa manusia itu melakukan sesuatu
untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar hidupnya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini yang paling utama, atau istilahnya adalah survival. Ini yang berhubungan dengan kesehatan, rumah, makan, dan lain-lain gitu. Ketika dia tidak memenuhi ini, maka kehidupannya akan terancam. Kemudian yang kedua, ini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Saya yakin semua orang, begitu juga siswa kita, semua butuh rasa kasih sayang, kemudian diterima di kelompoknya masing-masing. Ini adalah kebutuhan setiap manusia dan saya yakin kita semua memilikinya. Kemudian ada penguasaan atau power, di mana di sini diartikan bahwa setiap orang itu butuh diakui. Ya, seseorang secara naluri itu berharap untuk diakui kemampuannya gitu. Ya, kemampuannya, kompetensinya gitu. Itu masuk ke penguasaan gitu. Ketika dia di suatu tempat, dia diakui kemampuannya, dia diakui kompetensinya gitu. Itu masuk ke ranah kebutuhan penguasaan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan Bapak Ibu, atau istilahnya adalah freedom. Jadi setiap orang, setiap manusia itu membutuhkan untuk kemandirian, otonomi, dan dia mampu untuk mengatur hidupnya sendiri. Itu masuk ke kebebasan. Yang terakhir adalah kebutuhan untuk kesenangan atau fun Bapak Ibu. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, apa hubungannya dengan disiplin Bapak Ibu, atau disiplin positif? Bahwa ketika anak kita, siswa kita melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu, pelanggaran dan lain-lain, mari kita coba untuk melihat gitu, kebutuhan mana yang ingin mereka dapatkan gitu. Contohnya, jadi salah satu teman CGP dari Lampung Barat mengatakan bahwa anak SD selalu merebut makanan temannya. Di kelas 3 temannya bawa apa direbut dan seterusnya. Setelah diajak ngobrol, ternyata memang latar belakang keluarganya memang orang kurang mampu, dari rumah tidak sarapan. Jadi yang ingin dipenuhinya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup gitu ya. Ini akan berpengaruh kepada perilaku Bapak Ibu. Bisa jadi anak kita yang di sekolah mungkin menunjukkan hal-hal yang tidak wajar ya, mencari perhatian, bisa jadi ada yang tidak terpenuhi. Misalnya di rumah, dari keluarga yang broken home, kehilangan sosok ibu, kehilangan sosok ayah, sehingga dia mencari perhatian lebih untuk di sekolah gitu. Maka dengan mengetahui 5 kebutuhan ini akan menurunkan ego kita gitu. Kita akan menimbang kembali dan lain-lain. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, ini kata-kata yang mungkin sudah tidak asing bagi kita ya. Ini sebenarnya materinya Eli semua ini ya. Izin ya Eli ya. Bu Eli, ini materinya Bu Eli semua sebenarnya terkait sikap dan lain-lain. Bapak Ibu, kita sering mendengar ada kata hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang sering kita dengar yang mana Bapak Ibu? Hukuman. Konsekuensi? Iya. Restitusi sudah pernah dengar Bapak Ibu? Baru, jarang ya. Berarti Bu Eli sudah pernah ya? Iya, nanti mungkin bisa berbagi. Kalau hukuman itu gimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, hukuman itu yang seperti apa? Hukuman itu langsung diberikan pada saat itu. Langsung diberikan pada saat itu, insidental ya? Ya. Oke, ada lagi? Pak Hendro mungkin, dari segi tinjauan agama? Oke, informasi yang luar biasa dari Pak Adit. Tepuk tangan dong untuk Mr. Adit. Kalau konsekuensi, bedanya dengan hukuman apa? Kalau tadi mendadak, insidental, kalau konsekuensi gimana Bapak Ibu? Konsekuensi kalau kita melakukan sesuatu nanti imbasnya. Ada imbasnya. Mestinya ada apa namanya? Enggak sebelum melakukan sesuatu. Nah, itu dia. Tepuk tangan untuk Pak Gusti ya. Hah? Jadi kalau ini insidental, kalau konsekuensi sudah ada nego-nego. Sudah ada nego di belumnya bahwa kalau kamu begini maka ada ini. Kalau begini maka ini. Perjanjian, betul. Itu namanya konsekuensi. Restitusi yang gimana? Ganti rugi. Nah, betul, ganti rugi. Benar. Istilahnya ganti rugi, benar. Tetapi untuk di masalah disiplin positif agak bergeser lebih positif dari kata ganti rugi ya. Kalau ganti rugi dia jadi ketemunya
negatif juga ketemunya gitu ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Pak Andi juga. Luar biasa. Ini calon-calon CGP, PP yang luar biasa ya. Oke. Ini Bapak Ibu, untuk memahami terkait apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau dikategorikan ya Bu Eli, bahwa hukuman itu kalau menunjukkan perasaan ke anak-anak, ketika anak mendapatkan itu, maka mereka akan mendapatkan identitas, label seorang yang gagal gitu ya. Tetapi ketika masuk ke konsekuensi atau restitusi, maka identitasnya dari gagal agak sedikit naik, berubah menjadi identitasnya sukses Bapak Ibu. Jadi hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, pokoknya harus sakit. Itu hukuman. Ya, dan kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi dia tidak melulu harus hal yang menyakitkan. Kemudian restitusi ini ada pilihan. Berarti ada ditawarkan ya kepada siswa untuk apa yang bisa dilakukan. Kemudian hukuman pasti akan ada perasaan tidak nyaman ya. Kalau konsekuensi ada tidak nyaman tapi jangkanya pendek. Kemudian restitusi, anak-anak merasa lebih kuat Bapak Ibu. Jadi karena nanti ada perlakuan khusus sebelum dia mendapatkan restitusi. Kemudian korban mendapat keadilan. Jadi kalau misalnya berantem maka nanti bakal ada keadilan. Dia apakah ditonjok balik, apakah ganti rugi dan seterusnya. Kemudian kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Tergantung dengan peraturan yang ada yang sudah disepakati bersama. Kemudian kalau restitusi ini korban mendapatkan ganti tetapi inisiatif dari kedua belah pihak gitu. Jadi tidak saklek berdasarkan aturan. Dan seterusnya ke bawah nanti saya share karena waktu terbatas. Kemudian kalau ditinjau dari pengaruh efeknya, hukuman itu efeknya negatif, konsekuensi netral, kemudian restitusi itu positif. Ya ini pakar ya Bapak Ibu ya, saya hanya hanya sekedar menyampaikan, yang jelas ini pasti sudah melalui riset, melalui pengamatan yang ilmiah Bapak Ibu. Jadi awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu dan seterusnya. Ada seperti ancaman kepada pelaku pelanggaran. Netral, lakukan apa yang saya katakan berdasarkan dengan kesepakatan, berdasarkan dengan kalau Eli buku pinknya Eli itu gitu ya. Tapi kalau yang restitusi, apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi kita bertanya kembali gitu dari hatinya yang paling dalam, kira-kira apa yang terjadi sebenarnya gitu. Negatif, mode paksaan. Kalau netral ini stimulus respon. Iya, pokoknya apa yang dilakukan maka itu yang akan diterima. Tapi kalau positif ini ada teori kontrol. Jadi kita bisa menempatkan posisi kontrol mana yang akan kita pilih. Nanti akan kita bahas. Kemudian ini juga sama. Nanti saya share Bapak Ibu. Intinya kalau dibahas di sini bahwa kalau dikategorikan hukuman itu negatif, konsekuensi netral, restitusi itu lebih ke hal yang positif. Ya, Bapak Ibu, ternyata dalam menangani kedisiplinan, pelanggaran atau apapun itu, ternyata saya yakin ini sudah pernah kita lakukan semua gitu. Tetapi mungkin kita tidak sadar, kita memainkan peran yang mana. Ada 5, yang pertama adalah peran sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kita memposisikan diri sebagai teman, kemudian kita sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Jadi ada 5 ini. Posisi yang pertama, ini adalah seorang penghukum. Biasanya akan menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Itu ya. Biasanya ada, tadi Mr. Radit sampaikan, insidental semuanya gitu. Ketika anak terlambat, apa misalnya? Suruh keliling lapangan. Ada hubungan nggak keliling lapangan dengan terlambat? Ada, biar nggak ngantuk bisa. Tapi kalau secara teori kayaknya nggak ada ya, nggak ada sama sekali ya. Atau misalnya dia terlambat
masuk ke kelas gitu misalnya. Tiba-tiba disuruh bersihkan WC misalnya. Ada hubungan nggak kira-kira? Nggak ada. Jadi ciri hukuman atau penghukum ini, dia memberikan sesuatu, efek, tetapi itu biasanya nggak nyambung. Nggak nyambung dengan apa yang anak lakukan, itu yang pertama. Yang kedua, insidental tadi, suka-suka pemberi penghukum gitu. Ya mau nggak mau lakukan gitu, nggak ada urusan, harus dan seterusnya. Itu penghukum ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ini biasanya dia menggunakan suara yang lembut, netral, tetapi kayak nyelekit gitu. Kamu nggak capek tah? Mister selalu ditegur sama kepala sekolah gara-gara. Itu sering Mister lakukan dulu di 9B. Kalian nggak ingat perjuangan kita menghias semua ini. Kita berdarah-darah misalnya kayak gitu kan. Akhirnya mereka kayak ngerasa bersalah gitu. Memang nggak marah, tetapi kata-kata itu seperti ingin menjadikan anak-anak merasa bahwa mereka sudah melakukan sesuatu yang salah. Itu namanya posisi pembuat rasa bersalah. Jadi ini sudah di atasnya sedikit dibandingkan penghukum, ya. Kemudian ada sebagai teman. Nah, ini ada sebagai teman. Jadi dia memposisikan sebagai teman, membuat rasa nyaman sehingga anak merasa nyaman. Biasanya ada nego-nego. Udah nanti Mister yang ngatur masuk kelas. Gitu ya. Tanpa ada pembelajaran yang diberikan biasanya. Nah, sisi lemahnya apa? Yang dianggap hanya guru ini, hanya teman ini saja gitu. Ketika nanti misalnya yang dianggap teman Pak Hendro, ketika yang menangani saya dianggap bukan teman, maka dia tidak akan nurut dengan saya. Teorinya begitu, kelemahan dari yang teman ini. Dia hanya memilih orang yang memang dianggap dekat, sehingga aturan itu berlaku hanya ketika yang dianggap teman. Dan suatu saat ketika Pak Hendro ternyata mengecewakannya, Pak Hendro ternyata bukan teman saya gitu. Ini kelemahan dari posisi sebagai teman. Kemudian naik lagi ada sebagai pemantau. Ini biasanya Bu Eli ya. Jadi ayo kamu berapa poinnya. Jadi semuanya berdasarkan data. Coba bukumu, silahkan buka buku ini. Poinnya berapa, bla 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 dan seterusnya. Jadi tanpa negosiasi anak-anak sudah tahu. Itu masuk ke pemantau. Udah lebih baik dari yang teman. Dan posisi yang paling ideal menurut teori ini adalah sebagai manajer. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi terkadang aturan itu ya disimpan dulu, dilakukan komunikasi, kemudian ada negosiasi di sana. Pertanyaan selanjutnya adalah posisi kontrol mana yang sering kita gunakan? Kalau saya penghukum dan pembuat rasa bersalah, itu biasanya yang sering saya lakukan gitu, Bapak Ibu. Ya, silahkan kita berefleksi. Kira-kira posisi mana yang sering kita lakukan, kita mainkan. Ternyata ada pilihan-pilihan lain yang bagi teori, secara teori, akan lebih efektif bisa dilakukan. Ya, kalau tadi masih ngawang-ngawang apa yang saya sampaikan, mungkin kita lihat video terkait praktik langsung bagaimana 5 posisi kontrol ini dilakukan oleh seorang guru. Apapun makanannya, minumnya, teh botol sastro. Sambil diminum Bapak Ibu? Ada sponsor. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik Dia agar nggak tahu lah dapat tuh. mengenali dirinya. Dia nggak tahu lah. Pada video kali ini, Dia nggak tahu lah. kita akan membahas Kan nggak tentang seusia 5 mana. posisi kontrol Dia orang nggak tahu lah Denny dikembangkan Tami. oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Itu maksud. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut,
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Alin. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Eli nih. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Ali. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu Masih ditegur ngerekam bapak nggak? kepala sekolah. Masih ngerekam. Sana cepat ke kelas. Masih. Udah Maaf dicek. ya, Bu. Khawatirnya ini tiba-tiba nggak direkam. sekali. Masih ngerekam. Masih. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Bayarannya mahal, Pak. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Apa? Dalam posisi teman, Kenapa? guru berbicara Kok dengan bisa? nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, Ren. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Pak Eko di mana, Pak Eko? Gus. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna,
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Tadi mana ya? Belum wah, masih setengah perjalanan. Oke Bapak Ibu, dengan video tadi kira-kira sudah tergambar ya Bapak Ibu ya. Walaupun dalam hati kita pasti ya, itu kan nggak akan semudah itu Bu gitu ya, karena memang kondisi dari siswa kita gitu ya. Tetapi lagi-lagi sampaikan bahwa ini adalah kondisi ideal yang diharapkan gitu ya, diharapkan dalam pendidikan di Indonesia, terutama dalam kurikulum Merdeka. Bisa jadi terhadap murid tersentuh, posisi kontrol terbaik adalah sebagai pemantau gitu. Karena ketika manajer belum siap gitu ya, maka kita harus memainkan sebagai peran sebagai pemantau atau mungkin teman dulu gitu ya. Jadi tujuan diberitahu gitu ya, 5 peran ini supaya kita bisa memainkan peran kita sesuai dengan kondisinya. Tetapi lagi-lagi tadi disampaikan bahwa setiap kita mendambakan kita bisa memainkan peran sebagai manajer ya, walaupun memang tadi disampaikan bukan hal yang mudah, butuh proses pembelajaran yang berkepanjangan gitu. Saya pribadi pun ya sejauh ini saya sampaikan bahwa peran yang dimainkan banyak adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah gitu. Ketika manajer maka ada konsekuensi yang harus kita susun dulu sebelum kita bisa memainkan peran sebagai manajer, dan itu yang hari ini akan coba saya informasikan gitu. Ketika kita bisa memainkan peran sebagai manajer, maka daya dukung apa yang harus kita siapkan gitu, supaya anak paham. Selanjutnya Bapak Ibu, ada istilah keyakinan kelas. Nah, ini makanya target dari kegiatan ini sebenarnya lebih kepada Bapak Ibu wali kelas gitu. Ya, teman-teman yang lain juga ya ketika nanti bertindak di kelas, karena yang diajar adalah siswa di kelas. Berbeda dengan teman-teman yang SD. Mereka mungkin tantangannya untuk menerapkan ini lebih mudah karena mereka 1 tahun yang mereka hadapi adalah anak sekelas itu saja. Jadi memang ya sudah keyakinan kelas cukup. Tapi kalau misalnya saya mengajar 6 kelas, maka keyakinan kelasnya harus ada 6 gitu. Sementara saya hanya memegang wali kelas hanya 1 kelas gitu. Sehingga memang dibutuhkan kerja kolaborasi, kerja bersama supaya apa yang dicita-citakan ini bisa tercapai gitu. Sudah pernah dengar kata atau frase keyakinan kelas Bapak Ibu sebelumnya? Belum ya? Ya, saya juga baru baca materi ini baru tahu oh ternyata ada namanya istilah keyakinan kelas. Jadi ada apa ya? Ada perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Bedanya di mana? Di sini Bapak Ibu. Jadi ini contoh dari peraturan kelas, yang ini keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Peraturan kelas dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinan kelas yang disepakati adalah menghormati orang lain.
Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas yang bisa dibentuk adalah keselamatan, menghormati orang lain, dan seterusnya. Dari contoh ini kira-kira bisa tertangkap tidak Bapak Ibu? Atau bisa tergambar tidak perbedaannya di mana Bapak Ibu? Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Yang bisa saya ada door prize, lapis, dan apa itu namanya? Bugis. Iya, Bu Eli yang memang sudah ranahnya. Gimana Bu Eli, kalau peraturan kelas yang seperti apa? Peraturan kelas lebih bersifat memaksa, kemudian apabila dia dilanggar akan ada konsekuensi. Konsekuensi. Kalau keyakinan kelas, Bu? Kalau keyakinan itu benar-benar dia ditanamkan untuk diri dia, kemudian pokoknya intinya dia dimulai dari dalam diri dia dulu sendiri. Motivasi intrinsik ya. Boleh tepuk tangan dong untuk Bu Eli dong. Boleh Bu Eli pilih aja. Itu ada 4, silahkan dipilih. Ada lagi Bapak Ibu, terima kasih Bu Eli. Mungkin teman-teman yang lain bisa melihat perbedaan dari sudut pandang yang lain. Biasanya Pak Gusti yang bisa melihat dari apa yang tidak bisa orang lain lihat. Hah? Saya harus jawab nih. Iya dong. Semua sih kayaknya ada konsekuensinya ya. Konsekuensinya betul. Tapi yang di keyakinan kelas ini lebih dia ngerasa dia menghandle masalah dia gitu, bisa menyelesaikan masalah dia. Oke. Saya hampir sama dengan ini ya. Berarti apa yang dilihat Eli sama dengan yang bisa dilihat. Boleh tepuk tangan dong untuk Pak Gusti dong. Silakan Pak Gusti. Oke. Ada yang lain mungkin pakar bahasa? Dari segi sama. Udah jelas-jelas versus. Ya. Pak Adi? Oh, Pak Adi. Sekilasnya gini, kalau di peraturan itu ini menunjukkan ke rasa kewajiban. Kewajiban. Kewajiban harus mematuhi. Itu kalau di peraturan kelasnya. Jadi di situ ada tanggung jawab yang harus dipatuhi. Tetapi kalau di keyakinan kelas itu hak. Saya berhak untuk menghormati orang lain. Saya berhak untuk berkomitmen, itu adalah hak dia untuk berkomitmen bahwa hadir ini perlu 15 menit. Jadi kalau di peraturan itu kewajiban, nah kalau keyakinan kelas ini tadi dari kesadarannya itu tadi hak itu ya. menimbulkan haknya. Oke, tepuk tangan untuk Pak Adi ya. Memperkaya pemahaman kita ya. Ada lagi Pak Asori mungkin? Bisa ditinjau dari sejarah, mungkin sejarah. Sama Pak Eko? Gimana Pak Eko? Sama ya. Pak Isan? Konsekuensi. Pak Isan ada mungkin Pak Isan? Cukup. Pak Andi? Kalau saya lihat dari konteks apa namanya? Nah ini nih saya seneng nih. Kalimatnya itu kalau peraturan kelas dia lebih ke arahnya ke perintah gitu. Ke perintah untuk melakukan sesuatu gitu. Tapi kalau keyakinan kelas itu ditekankan lebih ke kesadaran siswanya tanpa ada perintah dari peraturan kelas. Mr. Adit? Ada? Sama ya? Perintah sama Larangan. kesadaran. Pak Hendro? Menurut Bu Yati? penjelasannya dong. Menurut etimologi. Sama ya. Bu Rini mungkin? Sama. Mbak Dwi? Oke, sepakat ya dengan teman. Boleh tepuk tangan dong untuk teman-teman semua dong. Mungkin sedikit menambahkan, kalau dilihat dari sini ini sudah hal yang spesifik Bapak Ibu ya. Jadi kesepakatan itu biasanya hal-hal langsung yang teknis. Bla 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 terus gitu. Jadi kalau kita butuh peraturannya bisa 30-an sesuai dengan ide siswa, kemudian kesepakatan dengan siswa. Tapi kalau keyakinan kelas dia nilai yang universal Bapak Ibu. Jadi dia mencakup hal yang masih abstrak. Jadi dia cukup menghormati. Jadi nanti ketika penyusunannya memang diawali dengan peraturan kelas, tetapi nanti akhirnya adalah kita membuat menjadi lebih umum. Sehingga nanti peraturan kelas itu, keyakinan kelas itu hanya sedikit. Mungkin hanya ada 4 atau 5, tetapi kelas itu sudah kita drill. Jadi sudah ada latihannya, sehingga anak tahu, oh ya, menghormati, ini apa ya, sub-subnya ada apa saja gitu. Dan seterusnya. Sehingga apa? Kalau ini akan terbatas dengan peraturan. Kalau 30 ya sudah 30, anak akan ngomong di sana nggak ada peraturannya, Mister.
Tetapi kalau ini, ketika masih ada kaitannya dengan nilai yang universal, maka bisa kita hubungkan untuk menambah pemahaman anak lagi gitu. Sehingga kita tidak perlu update lagi, oh ya tambah lagi nih, tambah lagi dan seterusnya. Gitu. Tetapi nanti awalnya, keyakinan kelas ini diawali dengan terlebih dahulu membuat peraturan kelas. Peraturan kelas diubah menjadi keyakinan kelas. Oke, jadi ini insya Allah sama ya. Jadi lebih kepada nilai-nilai yang sifatnya universal. Sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran semua warga kelas tentang hal-hal baik untuk membantu peserta didik dan guru menjalankan aktivitas belajar dengan cara-cara yang baik dan berkualitas. Keyakinan kelas dibuat secara universal. Jadi dia masih umum yang mencakup berbagai aspek kesepakatan yang diberlakukan dalam kelas tersebut. Jadi harusnya idealnya adalah di awal semester ya, tetapi karena baru materinya ini ya, saya pun baru mulai kemarin sehingga ngambil jamnya Pak Andi. Nah, ini tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Jadi lumayan panjang tahapannya. Kalau di awal semester itu biasanya seminggu pertama itu memang khusus untuk drill ya, membuat kesepakatan kelas sampai nanti mereka paham apa sub-sub dari keyakinan kelas tersebut. Diawali dengan, ya samalah kita menanyakan kelas kita yang ideal mau seperti apa. Kelas nyaman menurut kalian seperti apa. Impian kalian terhadap kelas ini seperti apa gitu. Jadi kita coba untuk membuat mereka berpikir gitu, bahwa kelas ini mau seperti apa gitu. Setelah itu nanti baru kita meminta siswa untuk menuliskan peraturan kelas. Jadi semua tidak boleh, kalau kemarin di kelas itu sampai 25 atau 26 gitu. Tidak boleh pacaran di kelas, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh manggil nama orang tua, sampai sedetail itu gitu. Jadi terus berkembang sampai 25 kalau tidak salah kemarin. Kemudian aturan berikutnya adalah setelah ditulis, boleh ditulis, kalau kemarin saya nggak nulis, saya pakai proyektor karena tulisan saya jelek. Kemudian usulan yang sifatnya negatif, contohnya tidak boleh, iya. Tidak boleh, jangan gitu. Yang sifatnya adalah tadi dilarang itu kita ubah menjadi hal yang positif. Jadi peraturan yang negatif kita ubah menjadi, misalnya tidak boleh makan di kelas, berubah menjadi makan di kelas. Gitu nggak? Tidak boleh pacaran, berarti boleh pacaran. Nggak begitu ya. Tetapi kita ubah. Contohnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, berubah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Intinya positif semua. Walaupun nanti ada hal yang agak susah. Contohnya tidak boleh pacaran di dalam kelas. Apa yang merubahnya menjadi apa gitu? Pacaran di luar kelas. Agak bingung kan seperti itu, maka ya tinggal kita hubungkan. Kalau kemarin saya sampaikan melakukan aktivitas di dalam kelas sesuai dengan aturan. Jadi ya mereka yang tidak boleh tidur di dalam kelas. Bingung juga. Mengkonversi menjadi positif gimana? Boleh tidur dalam kelas kan nggak mungkin. Boleh tidur di luar kelas kan aneh juga. Akhirnya ya dibuat kesepakatan, oh ya beraktivitas di dalam kelas sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi kemarin disampaikan nggak boleh istirahat, nggak boleh di kelas ya. Berarti kan makan, kemudian pacaran di dalam kelas dan lain-lain gitu. Jadi lumayan panjang prosesnya. Setelah itu semua usulan tadi ada 25, kita coba untuk memberikan gambaran terkait keyakinan. Jadi kita kasih gambaran keyakinan universal itu seperti apa. Saling menghormati misalnya, disiplin. Kemarin saya coba pancing, agak ragu sih ketika mereka datang tepat waktu, tidak boleh terlambat, saya ubah menjadi datang tepat waktu. Kira-kira kalau orang yang seperti ini berarti dia mempunyai nilai apa? Ya alhamdulillah beberapa anak nyambung, oh ya disiplin mister. Oke, kita tulis disiplin. Dan seterusnya, sehingga nanti akan banyak peraturan yang itu ketika kita tarik gitu ya, menjadi lebih umum, maka dia akan ada banyak yang sama. Gitu, Bapak Ibu. Setelah itu kalau sudah, ya silahkan apakah dibuat di karton atau cetak, banner, diupayakan ada tanda tangan semua warga kelas gitu. Kalau saya belum sampai sini, baru sampai di keyakinan kelas, belum sempat untuk membuat. Jadi idealnya adalah semua menandatangani sehingga apa? Mereka merasa memiliki. Kemudian ya ditempel di tempat yang
kira-kira strategis semua anak bisa melihat. Dan ini harapannya adalah untuk semua wali kelas ini bisa, mudah-mudahan bisa ya, bisa diterapkan. Sehingga ketika nanti PI berikutnya minimal ada 1 atau 2 kelas lah yang ketika nanti Pak Syafi'i keliling, oh ya ada satu contoh, tidak hanya kelas saya, minimal ada kelasnya Pak Gusti misalnya. Pendampingan individu sebulan lagi. Jadi oh ya ternyata walaupun nggak semua, ada 1 atau 2. Kenapa? Karena ketika saya mau memainkan peran sebagai manajer di kelas tersebut, ayo coba diingat lagi keyakinan kelasmu. Keyakinan kelas apa, Mister? Nggak ada tuh di kelas saya gitu. Akhirnya agak susah untuk membuat mereka komitmen. Kenapa? Karena dan agak aneh ketika saya nanti mencampuri urusannya Pak Gusti misalnya. Saya masuk kelasnya Pak Gusti, saya ngacak-ngacak buat keyakinan kelas kan bukan ranah saya. Sehingga hari ini adalah setidaknya Bapak Ibu punya gambaran untuk itu. Kemudian ketika memang luang, kemudian bisa untuk melakukan, maka harapannya setiap kelas punya keyakinan kelas, sehingga nanti ketika Bu Eli di depan itu sudah bisa menanyakan keyakinan kelas, karena semua kelas sudah tersosialisasi dengan baik terkait apa itu keyakinan kelas. Ini contohnya kemarin Bapak Ibu, aktivitasnya agak lama, mereka saya minta untuk menulis semua aturan, boleh sebanyak-banyaknya, jadi ada yang buat 3 dan seterusnya, ditempel, kemudian kami coba list. Nanti ada yang sama, kita eliminasi dan seterusnya. Ketemunya kemarin adalah sekitar 25. 25 itu udah keyakinan kelas? Belum, 25 peraturan. Kalau keyakinan kelasnya nanti hanya sedikit. Sedikit ya? Iya. Iya, seharian akhirnya saya nggak ngejenguk, Pak. Akhirnya saya nggak ngajar. Bukan ini. Maaf ya, Bang. Tanpa izin ya, Bang. Oke. Ya. Saya jadi inak. Besok Senin sih memang. Apa itu? Belajar terus. Siap. Masih rekam? Masih. Oke, ini Bapak Ibu contoh kemarin yang sudah saya lakukan. Nah, jadi diawali dengan peraturan kelas terlebih dahulu. Jadi silahkan anak sebanyak-banyaknya menuliskan apa yang mereka ingin berlakukan, aturan-aturan tertentu ya. Dan biasanya akan banyak yang sifatnya negatif. Tidak boleh. Nih, tidak boleh mengeluarkan baju di kelas, tidak boleh memakai sepatu di kelas, terus ya. Nomor 2, Mister? 2, tidak boleh memakai sepatu di kelas. Berarti makanya? Ada di bawahnya memakai kaos kaki kalau nggak salah. Nih, memakai kaos kaki di dalam kelas. Jadi dilepas, kemudian masuknya harus pakai kaos kaki. Karena banyak yang nggak mau pakai kaos kaki katanya, karena bolong dan seterusnya. Banyak yang negatif, bukan negatif sih, banyak menggunakan kata tidak boleh atau jangan. Sehingga setelah dikumpulkan semua, ada 20 berapa ya? 24 ternyata Bang, saya korupsi 1 ya. Tahap selanjutnya adalah bersama-sama membuat menjadi hal yang positif. Belum, positif dulu Bang, contohnya tidak boleh mengeluarkan baju di kelas, berubah menjadi berpakaian rapi sesuai aturan, melepas sepatu ketika masuk kelas, bla bla bla, sehingga semua kata tidak dan jangan hilang. Ada yang melebur nanti, contohnya beraktivitas di kelas sesuai dengan aturan dan semangat, tidak mengerjakan tugas, kemudian tidur di dalam kelas, apalagi makan di dalam kelas, sampai ada yang bilang, karena mereka, ya terus kami makan di mana dong Mister? Kan kami nanti siap nyapu. Terus ada yang bilang nggak mau karena baunya itu nyisa Mister. Kalau mereka bawa apa bau. Ya udah gimana kita sepakati? Tidak boleh. Akhirnya disepakati untuk makan. Akhirnya mereka makan di depan aula, teras depan aula itu. Ya agak sedih juga sih. Cuma kan memang aturannya istirahat harus di luar kelas. Jadi kalau istirahat kelas 7B itu dikunci. Jadi siapapun yang ini kunci. Karena sering hilang uang, saya sampaikan Mister tidak akan melayani bentuk kehilangan apapun. Jadi ya kunci, tidak ada yang boleh masuk. Ini masuk ke konversi ya, dari yang sifatnya negatif menjadi positif sehingga berkurang menjadi 21 karena ada beberapa yang dilebur.
Baru tahap selanjutnya adalah menggiring mereka untuk menemukan nilai universal yang bisa diambil oleh mereka. Walaupun mungkin ada yang nggak nyambung dan seterusnya gitu ya. Contohnya berpakaian rapi sesuai aturan. Ini apa? Disiplin. Melepas sepatu ketika masuk kelas, menjaga kebersihan dan keindahan. Disiplin juga boleh masuk ke situ misalnya. Tapi mereka lebih menyepakati, oh ya, hubungannya dengan kebersihan dan keindahan kelas dan seterusnya. Sehingga setelah semua dianalisis, walaupun memang ada beberapa yang ya tidur juga gitu, nggak aktif, tetapi setidaknya beberapa anak nanti yang akan coba mengingatkan teman-temannya. Dari sini maka dihasilkan hanya ada 5 keyakinan kelas. Jadi disiplin, peduli kebersihan dan keindahan, tanggung jawab, sopan santun, menghormati. Jadi kemarin karena masih ada waktu saya sampaikan. Oke, coba kita sekarang berandai-andai ketika ada pelanggaran. Misal kalian menyontek misalnya ketika ujian, kira-kira masuk ke yang mana? Ada yang bilang tanggung jawab, ada yang melanggar kedisiplinan dan seterusnya. Ya nggak masalah selama mereka menyadari bahwa hal tersebut adalah melanggar keyakinan kelas. Contoh lagi, tidak mau membayar uang kas kelas, masuk kemana ini? Tanggung jawab mister. Kemudian berkata kotor, melakukan gerakan tangan yang tidak sesuai dengan aturan yang mana? Oh ya, sopan santun. Jadi ini nanti yang akan ditempel di kelas. Walaupun nanti bisa dielaborasi. Misalnya Bapak Ibu satu kata, misalnya kelas kami meyakini warga kelasnya adalah orang-orang yang disiplin. Satu kalimat juga boleh. Kurang yakin lagi di bawahnya ada embel-embel lagi, silahkan. Gitu. Yang jelas asal jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak maka anak-anak akan susah untuk mengingat. Jadi idealnya sih 5 aja ini sudah terlalu banyak. 4 kalau idealnya. Karena sifatnya masih universal, maka harusnya ketika ada pelanggaran-pelanggaran itu masih bisa kita kaitkan. Karena biasanya akan ada keterkaitan antara nilai yang satu dengan yang lainnya. Oke, selanjutnya balik lagi ke sini. Sambil dimakan Bapak Ibu, diminum juga. Udah habis ya? Dikit lagi kok. Ya, ini contoh keyakinan kelas yang kami buat. Ya, belum sampai di tahap nempel. Jadi masih rencana. Nah, ini hubungannya ke yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tadi kita mengatakan bahwa Pak Andi mengatakan restitusi adalah mengganti ya. Ganti rugi, betul, ganti rugi. Jadi mengganti sesuatu dengan apa yang sudah dia lakukan sehingga orang yang dirugikan mendapatkan apa yang seharusnya ia dapatkan, ganti rugi ya. Tetapi di sini kalau ditarik ke disiplin positif atau budaya positif, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid, bukan muris, untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan restitusi, anak-anak itu keluarnya itu bukan dengan rasa bersalah, bukan dengan rasa malu karena di depan teman-temannya, tetapi mereka, oh iya, saya merasa dimengerti oleh guru saya merasa bahwa apa yang saya lakukan ini masih hal yang wajar dan saya masih punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan diri saya. Ini lebih ke segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga restitusi? Karena ketika penanganannya ada 3 tahap yang harus kita lakukan. Kalau Bu Eli mungkin sudah banyak melakukan ini, tapi kalau saya jujur baru dapat ini gitu. Waktu kuliah dulu BK untuk siswa nggak dapat ini. Kemudian perkembangan peserta didik juga nggak dapat materi ini. Jadi yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi anak masuk itu pasti mereka dalam kondisi ketakutan, mereka sudah tertekan dan lain-lain. Nah ini tahap awal adalah kita stabilkan dulu diri mereka. Jadi kalau biasanya ya, kalau sudah manggil anak itu sudah marah duluan ya. Tetapi di sini kita coba untuk menstabilkan mereka. Jadi tanya kabar, kemudian suruh mereka untuk menceritakan. Jadi bukan kita yang langsung mendikte, tetapi kita minta mereka menceritakan apa kesalahan mereka. Walaupun nanti berbelit-belit, nggak ngaku dan lain-lain. Tetapi nanti setelah stabil, dia ngerasa, oh iya Mr. Mirwan ternyata kooperatif kok dengan saya, dia bukan mau marah. Akhirnya dia terbuka, oh iya Mister, kesalahan saya seperti ini, seperti ini. Jadi
Biasanya di segitiga restitusi menstabilkan identitas, bahasa Inggrisnya stabilize the identity. Ini tujuannya adalah supaya anak yang ngerasa gagal tadi itu merasa, oh iya ternyata saya kesini masih ada yang paham kok dengan saya. Jadi mister yang tadinya marah, ini nggak marah kok, ternyata dia masih memaklumi saya. Kenapa? Karena ada kata-kata ini. Udah nggak apa-apa, berbuat salah itu wajar kok, semua manusia pernah salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan dan seterusnya. Dan saya sudah mempraktikkan ke 4 anak kemarin. Dan memang ya terlihat sih mereka jadi yang sebelumnya pernah saya panggil dengan marah-marah kok kaget, kok ini kesurupan apa nih mister misalnya dan seterusnya. Ini yang pertama, kata-kata penguatan ke mereka. Contohnya kemarin si Raka ya. Saya dapat laporan kebetulan dilihat temannya rokok di warung. Ya warung, datang ya dengan kondisi seperti itu ya. Saya coba stabilkan, tanya, coba diingat lagi kira-kira dipanggil ke sini. Nggak tahu mister saya ngapain. Oh iya saya bucin mister. Bucin itu apa ya? Itu kan ditangani Pak Bu Eli. Coba ada lain nggak yang kamu lakukan? Apa ya katanya? Ya dengan kondisi takut ya. Yuk coba, semua orang salah, kemudian mister di sini nggak berniat untuk menghakimimu, tapi ingin melihat kamu bisa belajar atau tidak dari kesalahanmu. Akhirnya dia, oh iya, saya mampir ke warung, kemudian saya ngerokok. Saya coba untuk kuatkan dia lagi. Oh berarti ya, alhamdulillah kamu nggak melakukan lebih jauh dari itu. Kok bisa mister? Ya kamu melakukannya di mana? Luar sekolah. Nah berarti kamu masih menghormati aturan sekolah kan? Kamu nggak merokok di sekolah dan seterusnya. Dia, oh ya ngerasa kayak, oh ya ada yang ngebelain saya nih. Gitu. Udah mulai dia mau mengungkapkan hal itu. Kamu bisa melakukan pelanggaran lebih jauh lagi loh sebenarnya. Tapi kamu, alhamdulillahnya kamu masih menghargai peraturan sekolah. Kamu melakukannya di luar sekolah. Tapi salahnya di mana? Saya sampaikan, saya masih pakai seragam mister dan lain-lain. Jadi udah melihat dia sudah mulai nyaman ketika ngobrol. Ini yang menstabilkan identitas. Kemudian tahap selanjutnya adalah setelah mereka ngoceh, mengungkapkan kesalahan mereka, maka selanjutnya kita harus bisa memvalidasi. Kita gali mereka bahwa mereka menyadari itu hal yang salah. Itu hal yang salah. Terus ajak ngobrol. Kita tanya, biasanya di sini setiap orang melakukan itu pasti ada alasan. Saya tanya alasanmu apa melakukan itu? Pingin healing aja mister. Healing gimana ya? Biar seneng lah dan seterusnya. Tujuan lainnya apa kira-kira? Diajak teman, ditraktir teman dan seterusnya. Terus masih pede begitu, akhirnya ya kira-kira gimana? Kamu apakah ketika temanmu melihat kamu merokok, itu sengaja atau tidak? Sengaja mister, memang kami tunjukin gitu. Intinya dia nggak takut. Ngerokok dilihat teman itu nggak takut. Jadi bukan hal yang memalukan, bukan hal yang masalah buat dia, karena itu emang sudah selesai. Sudah di luar jam sekolah. Kemudian digiring lagi, emang kamu mau teman-temanmu menganggap kamu bahwa ketika melihat Raka adalah anak yang suka melanggar aturan, bla bla bla. Kamu pingin orang melihat kamu seperti apa? Saya pingin orang melihat saya anak yang pintar, mister. Apalagi suka menolong, mister. Apalagi anak yang hebat. Oh, bagus, kasih penguatan lagi. Terus dengan teman-temanmu melihat apa yang kamu lakukan, ini akan membuat teman-temanmu sesuai dengan impian idealmu seorang Raka atau tidak? Enggak, mister. Berarti gimana? Yang saya lakukan adalah kesalahan, mister, dan seterusnya. Itu coba untuk, ya intinya jangan kita yang mengatakan mereka salah kalau teori ini ya. Karena kalau kita yang mengatakan mereka salah, maka lagi-lagi anak-anak tidak belajar untuk menyadari kesalahannya. Yang terakhir adalah, nih, makanya ada hubungannya dengan keyakinan kelas. Bahkan kalau ada ya keyakinan sekolah, kalau ada ya Bu Eli ya, mungkin masuk ke aturan. Jadi terakhir dibenturkan ke sini. Ketika anak-anak sudah punya keyakinan kelas, mereka menghormati, disiplin, maka kita tarik. Ayo diingat lagi, keyakinan kelasmu apakah kira-kira. Tapi saya kemarin nggak bisa bilang ini, karena memang belum ada keyakinan kelas. Saya hanya benturkan ke aturan. Kira-kira ada nggak peraturan sekolah yang kamu langgar, dan seterusnya. Ya setelah ngobrol ternyata baru tahu, ya memang dari segi keluarga pun dia bukan dari keluarga yang ideal lah. Ya, ternyata dia adalah anak angkat, anak dapat ngambil gitu. Dia punya kakaknya si siapa namanya? Tuh, Darmi ya. Darmi itu kan saya tanya, Kak, kamu adanya siapa? Darmi. Loh, saya malah keceplosan. Kok kamu nggak mirip? Darmi Jawa banget, kamu mukanya muka orang mesuji banget. Kan memang bukan kandung. Loh, kok bukan kandung? Bapakmu sama ibumu yang mana yang sama? Nggak ada yang sama. Loh, kok bisa?
Ya kami dua-duanya anak angkat tuh. Bisa jadi ya ada hal-hal kebutuhan yang tidak dia dapatkan di rumah sehingga akhirnya ya menyebabkan perilakunya di sekolah menjadi seperti itu gitu. Nih Bapak Ibu. Ini kemarin dengan Sony, ini nggak kerekam kemarin jadi ada kesalahan ya. Harusnya video, saya hanya foto. Jadi Sony ini ketika belajar nggak sengaja karena anak-anak kan bawa HP yang digeledah, saya nggak boleh mengaktifkan, mereka diaktifkan. Ketika saya menggeledah ternyata ketemu rokok di situ. Rokok. Jadi kalau belum tahu ini mungkin udah saya amukin di situlah dia di depan teman-temannya, pasti dia akan makin benci dengan saya, memberontak kan pasti ya. Tapi saya diamkan, dah nanti aja. Sampai dia mau ketemu nanti. Buat aman dulu, akhirnya saya ajak ngobrol. Ternyata memang dia di rumah nggak bebas, belum bebas merokok. Jadi masih menghormati orang tuanya sehingga dia nyumput-nyumput. Malam itu dia pulang dari main, mau ke kamarnya biasanya taruh di ini, ada orang tuanya sehingga ditaruh di tas. Ya, walaupun dia bohong atau apapun itu dengan kondisi restitusi ini ya kita mencoba untuk percaya dengan klien kita gitu. Mengiyakan lah, oh iya ya udah berarti kamu masih menghargai orang tuamu. Dan di situ saya tangkap bahwa ternyata memang dia ini bapak sambung ya. Bapak sambung dan dia merasa bapaknya ini pilih kasih dengan anak kandungnya. Jadi untuk dapat sesuatu dia harus kerja sendiri gitu. Kemudian nanya masalah rambut gitu ya. Walaupun nggak tahu apakah dia rekayasa atau apa, ini sebenarnya adalah malpraktek gitu. Jadi dia sebenarnya niatnya bukan mau mewarnai rambut, tetapi niatnya adalah meluruskan rambut. Jadi kan rambutnya keriting tuh. Dia dapat info dari teman kalau produk tertentu dipakai dengan apa, nanti rambutnya bakal lurus. Tapi yang terjadi adalah bukannya lurus, rusak. Begitu juga dengan si Velano. Velano itu lebih parah lagi, pakai deterjen, pakai apa, dan seterusnya. Kalau melihat, pasti kita nggak akan percaya ya. Tetapi kalau kita coba untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak, ya larinya ya mungkin kita dibodohi oleh siswa, tetapi setidaknya anak menjadi lebih merasa keluar itu tidak tertekan. Kalau saya ngerasa di kelas sih dia lebih menghormati saya ketemunya. Jadi kalau saya di kelas, ketika ada si Satrio di belakang ribut, dia yang akan negor temannya. Trio. Wih, coba lihat ini. Kalau Rega emang belum pernah diajak ngobrol ya. Saya ngeliat itu gitu, ketika ngobrol, walaupun memang belum terlihat karena restitusi yang saya lakukan bukan ke aturan ya, bukan ke baju, bukan ke apa, tetapi ke rokok. Jadi kalau saya mau menagih, ketika nanti dia membawa rokok lagi, maka saya akan tagih restitusi itu. Tapi kalau ke yang lain-lain itu belum ke sana. Karena kan restitusi itu menangani kasus-kasus tertentu ya. Yang saya rasa itu dia lebih di kelas lebih menghargai saya. Gitu. Jadi temannya ribut, dia yang negor temannya gitu. Beda dengan yang sebelumnya. Gimana boleh? Iya benar ya harusnya. Ini gurunya yang ini. Gitu ya. Ini agak panjang waktu itu sekitar setengah jam. Karena restitusi itu panjang ya. Belit-belit nggak mau ngejawab. Akhirnya mereka akan ini sendiri. Kemudian ini dengan si Rido. Rido ini bawa HP ketika itu ya. Jadi dia bawa HP, main HP ya. Restitusi juga dengan ketakutan. Saya sampaikan nggak apa-apa. Yang bawa HP kan bukan cuma kamu. Banyak yang lainnya gitu ya. Bukan hal yang pelanggaran yang besar kok ini gitu. Terus akhirnya dia sudah mulai wajahnya yang ketakutan, sudah mulai mau berbicara dengan lebih terbuka. Dan terakhir dia mengatakan bahwa ya saya akan berjanji, bukan saya yang nyuruh ya, tetapi dia, Mister saya akan upayakan tidak akan membawa HP ketika tidak disuruh Mister, kemudian tidak akan mengaktifkan ketika tidak di Mister suruh gitu. Sampai saat ini ya saya belum temukan kasus pelanggaran yang dilakukan. Gitu. Kemudian ini Raka yang saya sampaikan tadi ya, karena pelanggarannya merokok, ya sejauh ini belum ada laporan lagi dari anak-anak. Apakah dia, belum saya tanyain lagi apakah yang lewat masih ngerokok atau tidak. Yang jelas dia berjanji untuk, masih ya Pak Hendro? Masih nggak? Rakanya Masih. Ya kalau nanti dia ngerokok informasiin ya, maksudnya biar saya tanya lagi terkait restitusi yang lalu. Ya, ini ada di YouTube, tapi saya buat unlisted karena nggak boleh. Ini kan mukanya itu ya. Kalau teman-teman yang lain mereka simulasi, jadi mereka buat skenario, mereka diatur anak-anaknya jadi nggak natural, nggak natural. Kalau saya memang kasus, jadi emang nggak ada skenario. Ya atuh yang wali kelasnya harusnya yang buat.
Ini ya baru tahu latar belakang. Yang ini terakhir anaknya Pak Gusti. Fahri ya? Iya, ini saya udah ini masalah rambut yang dia di ini Senin memang langsung ya, Senin langsung dia, Mister nih, oh iya bagus. Kemudian yang agak molor masalah tugas kemarin. Padahal kami ngobrolnya siang, itu dia malam langsung minta tugas. Mister tolong kirim ulang. Wah saya luar biasa anak ini gerakannya. Kapan bisa kumpul? Secepatnya saya kumpul Mister. Tapi ternyata berjalannya waktu, ternyata belum sampai juga. Kemarin saya panggil, tugasnya belum selesai. Tetapi ya saya nggak maksa lagi, saya berikan waktu lagi. Kenapa? Karena sekian tahun saya menjadi guru ya, ketika dipaksa juga ya sama aja gitu. Saya capek hati, kemudian anak-anak makin terbebani menjadi-jadi gitu ya. Coba untuk berdamai dengan hati sendiri sih, kalau saya lebih ke situ. Ini dia hampir nangis karena dia merasa ditolak teman-temannya. Jadi dia nggak ada kuota, entah benar cerita, cuma saya posisinya sebagai yang melakukan restitusi harus percaya gitu. Dia mau nangis. Saya Mister sudah selesai tugas saya, tetapi Andre bilang itu bukan hak dia, harus hapus gitu. Akhirnya saya hapus dan ya sudah, saya nggak apa-apa kok, nilai saya 0. Gitu. Akhirnya dia, teman-teman yang lain sudah selesai, dia sendiri yang belum. Makanya wajar lah ketika emang dia merasa kesulitan karena dia sendiri gitu. Ya. Nah, tindak lanjutnya apa Bapak Ibu dari pertemuan kita hari ini? Yang pertama adalah tadi harapan saya, karena keyakinan kelas ini sifatnya kompleks ya. Saya pasti akan menemui siswa yang bukan saya sebagai wali kelasnya. Di 7A, anaknya Bu Yati, 7C anaknya Pak Andi, kemudian 9A, Pak Adit, 9B, Pak Sori, 9C ada Pak Gusti gitu. Maka ketika saya akan memainkan peran sebagai manajer di sana, karena memang tuntutan tugas, kami tuh modulnya sudah lewat tetapi ditagih setiap ketemu nanti mana modul satu, seterusnya. Jadi setiap didokumentasikan. Maka saya butuh bantuan Bapak Ibu semua, walaupun nggak semua ya. Ketika memang Bapak Ibu belum siap atau memang apa, setidaknya nanti ada 1 atau 2 kelas yang mungkin bisa menunjukkan inisiatif menggerakkan saya berhasil gitu. Jadi imbas hari ini adalah 1 atau 2, mungkin dalam bentuk karton saja. Ketika nanti Pak Syafi'i datang, oh ya itu. Tetapi harapannya memang bukan finish bukan produknya ya, bukan itu. Tetapi memang ketika saya ngomong dengan anak-anak itu mereka nyambung. Oh yang dimaksud Mister keyakinan kelas itu yang ini. Ketika mereka nyontek, ketika mereka buang sampah sembarangan dan lain-lain, maka nyambung apa yang disampaikan dengan keyakinan kelas. Gitu. Itu harapannya. Yang kedua adalah penerapan disiplin positif dengan kontrol manajer dan segitiga restitusi. Walaupun memang berat Bapak Ibu, tetapi ya karena itu yang diharapkan untuk terjadi di setiap sekolah di Indonesia, harapan dengan perbaikan kualitas pendidikan, maka ya mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan. Walaupun memang ada kalanya ada keadaan tertentu yang mungkin agak sulit gitu ya. Contohnya pagi tadi semua anak nggak sholat ya Mas ya. Kelas 9 itu saya panggil, kemudian ya coba ngobrol ke mereka. Rega yang tadinya nggak mau datang, alasannya adalah sakit kepala dan lain-lain. Setelah diajak ngobrol ternyata langsung sehat, langsung ketawa-ketawa gitu kan. Ternyata emang alasannya adalah penolakan. Ketika sudah dipanggil oleh guru, Mr. Mirwan nih, pasti ketemunya adalah skojam dan lain-lain gitu. Setelah dikumpulkan ya ketemunya anak-anak itu lagi gitu. Dan kita lihat apakah hukuman yang kita berikan selama ini sudah berjalan dengan efektif gitu. Ternyata kan enggak ya. Ya lo lagi gitu. Harapannya sih kita berdamai dulu dengan diri kita sendiri. Kalau saya ngerasa sih itu sih lebih kepada ketika menangani kasus, keluarnya itu saya kayak nggak kehabisan energi gitu, tapi kayak ada semangat baru gitu ngelihat mereka senyum, bisa tos setelah itu gitu loh. Itu ada hal tertentu beda dengan kita sudah marah-marah di awal, besoknya pasti bohong kalau kita bilang masalah selesai di situ. Besoknya pasti masuk kelas pasti ada dendam yang tersisa gitu. Begitu juga dengan anak. Di awal belajar ini kami diminta untuk refleksi. Diingat lagi waktu SD, guru yang
paling berkesan dan yang nggak paling berkesan. Dan saya masih ingat di SD dulu ada satu guru yang memang selalu main kekerasan. Ternyata yang saya ingat itu gitu. Dan mungkin itu yang akan diingat oleh anak-anak kita nanti, siswa-siswa kita nanti. Jadi harapan kita bersama ya, saya juga begitu, setidaknya nanti mereka ingat, oh ya, ketika disampaikan guru A, maka bukan hal itu yang diingat, tetapi ada hal-hal menyenangkan yang bisa kita bangun bersama dengan siswa. Itu ya. Ada yang diskusikan Bapak Ibu? Ya. Yang nomor 1 perlu dokumentasi nggak Mister setiap orang? Saya nanti yang dokumentasi sih. Ya kalau misalnya Bapak Ibu foto kayak saya tadi aja minimal ketika nulis, boleh lah. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Apa itu? Nah cuma kayak gini aja yang mau ikut CGP. Jadi nanti cuma begini-begini aja. Mainnya cuma Canva. Ini Canva bisa di video. Jadi bukan hal yang berat sebenarnya. Apalagi Eli sih menurut saya sayang banget kalau nggak ngambil CGP karena emang ini semua materimu semua. Dan kamu pasti sudah banyak karya terkait ini. Jadi bukan hal yang berat sih. 2 hari lagi pendaftar. Ya. Ada yang diskusikan apa ya, cukup? Ya, cukup. Oh ya, apa Bang? Cukup. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Gimana Pak Adi? Kan di kelas 7 juga berarti udah ya? Udah tapi belum tertempel. Nah itu maksudnya untuk sampel saja sebagai pemancing nanti mungkin untuk wali kelas lain kan, biar nggak terlalu banyak berpikir ya, seperti apa minta Oke, sampelnya deh. siap. Nggak nyontek seluruhan, pasti kata-kata kan beda. Iya beda. Karena kan akan mancing ke anak kan, jadi bahasa yang disampaikan pasti Betul. beda. Itu yang disampaikan oleh kemarin PP juga sampaikan di pengajar praktik. Jadi jangan sampai kita justru yang kehabisan ide di depan kelas. Jadi kalau bisa kita sudah punya gambaran dulu tentang kelas, karena beda kelas ya ketemunya kelas yang anaknya pasif bisa nggak jalan gitu, maka kita yang butuh penang. Apalagi terkait keyakinan kelas, keyakinan yang sifatnya universal ya, kita yang harus mandu. Jadi memang kita sudah punya konsep. Soalnya nanti saya share, ini juga materinya nanti saya share. Boleh dipakai kalau nanti Bapak Ibu CGP-nya diterima ya tinggal edit ini aja ganti nama dan lain-lain. Ya cukup Bapak Ibu, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong untuk kita semua. Mohon maaf kalau penyampaian saya misalnya ada yang menyinggung perasaan. Intinya lebih ke saya sih pribadi. Tapi tugas kami, ya ini materinya harus ini yang disampaikan, itu videonya. Jadi kalau ada yang menyinggung atau hal yang lain ya insya Allah bukan kesengajaan tetapi insya Allah untuk belajar bersama. Cukup, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.